Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Fatuhatul Masunah, mahasiswi jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemikiran politik Islam Al-Mawardi untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah pemikiran politik Islam. Siapa yang tidak mengetahui Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri atau sering dikenal dengan Imam Al-Mawardi, seorang ahli fikih dan termasuk salah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pemikiran politik Islam. Dalam kitabnya yang terkenal, Al-Ahkam As-Sultaniyah, ia banyak memberikan teori-teori politik yang sampai saat ini masih relevan dan dipakai oleh sebagian umat Islam dalam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan. Karena saking terkenalnya, kitab ini seringkali dianggap sebagai penjabaran paling benar dari teori politik Islam khususnya dari kalangan Sunni. Al-Mawardi hidup di masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Beliau pada awalnya menuntut ilmu di Basroh, namun karena masih merasa belum puas dengan ilmu yang dimilikinya hingga pada akhirnya beliau melanjutkan studinya ke Baghdad di Universitas Al-Za'farani. Kemudian mengajar di sana selama beberapa tahun dengan menulis sejumlah buku dalam berbagai bidang. Karir Al-Mawardi meningkat ketika beliau kembali menetap di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung dan penasehat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan. Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi hampir sama dengan Al-Farabi, bahkan lebih kalut. Tetapi pendekatan Al-Mawardi tidak sama dengan pendekatan Al-Farabi. Kalau sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya, Al-Farabi mengembangkan teori politik serba sempurna hingga tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh dan untuk umat manusia yang bukan malaikat. Tetapi Al-Mawardi sebaliknya, beliau mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan. Misalnya dengan mempertahankan status quo. Beliau menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, begitu pula dengan pembantu khalifah lainnya. Al-Mawardi beristihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, serta hubungan negara dengan rakyat. Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Robi, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi Al-Mawardi memasukkan unsur agama di dalam teorinya. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri dan adanya perbedaan individual mendorong manusia untuk bersatu dan bekerja sama. Dengan kata lain, negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dan otak mereka mengajari tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain. Menurut pandangan Al-Mawardi, agar negara dapat ditegakkan harus mempunyai 6 unsur pokok diantaranya, agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral, penguasa karismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan, keadilan yang menyeluruh, keamanan yang merata, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup. Dalam segi hukum menegakkan kepemimpinan atau imamah, Al-Mawardi menyatakan bahwa imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dengan demikian, imam adalah pemimpin agama dan di sisi lain pemimpin politik. Orang yang dicalonkan sebagai kepala negara harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adil, mempunyai ilmu hukum, sehat badan, mata, pendengaran, dan lisan, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, berani dan tegas dalam membela rakyat dan menghadapi musuh, serta berasal dari keturunan Quraisy. Al-Mawardi membagi wazir ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu wazir tafwid, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan yang luas, memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan, juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri, oleh karena itu orang-orang yang menduduki jabatan ini adalah orang-orang kepercayaan khalifah. Yang kedua yaitu wazir tanfid, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwid. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaannya sendiri. Dalam suksesi kepala negara dapat ditempuh melalui 2 sistem, yaitu dipilih oleh al-had wa al-aqdo dan wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.